Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Fitri dengan NIM 200321100100126 dari program studi Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait analisis diskriminan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mahasiswa mendapatkan IPK di bawah dan di atas 3 di Universitas Wiraraja. Nah, untuk video ini saya persembahkan atau saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode kuantitatif 1 dengan dosen pengampu Ibu Nur Pamaria. Langsung saja untuk yang pertama di sini sebelum kita melakukan analisis tentunya kita memerlukan data dan variabel apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan untuk variabel ada 4 variabel. Jadi yang pertama untuk variabel independen itu ada variabel IPK. Jadi untuk variabel IPK di sini atau disebut dengan variabel grup di sini. Untuk variabel grup sendiri di sini terdiri dari 0 sama 1 dalam pengkodean. Di mana untuk 0 ini mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan untuk 1 itu untuk mahasiswa dengan IPK yang lebih dari 3. Dan selain itu juga ada variabel independen. Ada 3 variabel independen di sini, ada variabel jam belajar, ada variabel IQ dari mahasiswa dan juga ada variabel usia dari mahasiswa. Dan untuk datanya di sini saya ambil menggunakan data primer, di mana saya kemarin membuat kuesioner yang saya sebarkan dan minta bantuan kepada teman dan mbak saya untuk menyebarkan di Universitas Wiraraja Sumeneb. Dan hasilnya didapat ada 30 responden di sini atau 30 mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut. Nah, ketika ini adalah hasil dari atau rekapan hasil dari kuesioner yang sudah saya bagikan. Nah, setelah kita mendapatkan data seperti ini, nah baru kita bisa menganalisis. Nah, untuk analisis diskriminan ini kita bisa menggunakan SPSS. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masukkan ke pengaplikasian dari SPSS sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis diskriminan menggunakan SPSS-nya. Jadi ini merupakan tampilan awal dari SPSS. Jadi kita yang pertama masuk ke variable view, di mana untuk variable view ini pada kolom name, di sini kita diisi menggunakan variabel-variabel yang akan kita gunakan nantinya. Nah, sebelumnya dari sini udah ada data, udah saya siapkan sebelumnya, udah saya dapatkan. Jadi di sini ada 4 variabel, ada variabel grup, jam, IQ, sama usia. Dimana untuk variabel grup di sini terdiri dari 0 sama 1. Jadi 0 itu menunjukkan mahasiswa dengan IPK yang kurang dari 3 dan 1 itu menunjukkan mahasiswa dengan IPK yang lebih dari 3. Nah, selanjutnya kita langsung inputkan saja ke SPSS-nya. Baik, untuk variabelnya yang pertama ada variabel grup. Dan yang kedua ada variabel jam, ada variabel IQ, dan yang terakhir ada variabel usia. Dan di sini juga kita bisa memberikan keterangan atau label pada grup. Di sini kita masih kasih keterangan mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 atau lebih dari 3. Untuk jam ini kita kasih keterangan jam belajar mahasiswa. Untuk IQ kita kasih keterangan IQ mahasiswa. Dan untuk yang usia kita kasih keterangan usia mahasiswa. Dikarenakan untuk grup ini ada 2 kode, kita bisa memberikan di value labels di sini. Di value labels kita kasih kodenya. Yang pertama untuk kode 0 itu keterangannya atau labelnya IPK yang kurang dari 3. Kita tambahkan. Dan untuk yang
kode 1, value 1 kita kasih label IPK dari 3. Kita add. Nah, jadi nanti untuk filenya akan jadi seperti ini. Jadi untuk 0 itu IPK kurang dari 3 dan untuk 1 itu IPK yang lebih dari 3. Udahnya itu kita pilih OK di sini. Dan kita masuk ke data view. Di mana kita juga bisa baca di sini untuk grup itu labelnya mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 atau lebih dari 3. Untuk jam menunjukkan keterangannya itu jam belajar mahasiswa. Untuk IQ itu menunjukkan IQ mahasiswa dan usia itu usia mahasiswa. Selanjutnya kita inputkan datanya yang udah kita siapkan sebelumnya di sini. Kita langsung bisa blok dan nanti langsung di copy dan paste ke SPSS-nya. Pertama kita blok dulu. Ctrl D. Selanjutnya kita masukkan ke SPSS. Ctrl D. Maka akan masuk seperti ini. Di sini terlihat ada 30 data dan kita juga bisa cocokkan dulu sama data yang udah kita siapkan, juga sama ada 30 data dan yang terakhir itu ada 1, 13, 107 sama 25 dan udah sinkron. Maka selanjutnya kita langsung ke SPS-nya di sini. Karena udah selesai untuk memasukkan datanya, kita langsung ke analisisnya. Kita pilih analyze di sini, kemudian kita pilih classify. Dan untuk classify-nya di sini kita pilih diskriminan karena kita ingin melakukan analisis diskriminan. Jadi kita pilih diskriminan. Dan di sini tampilnya akan jadi seperti ini untuk diskriminan analisis. Nah, jadi ada grouping variable. Jadi untuk grouping variable ini kita masukkan yang group yang tadi atau variable independennya. Variable dependennya maksud saya. Kita pilih ini, kita masukkan. Dan di sini tentunya ada define range. Kita bisa kasih tadi untuk minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 1. Kita pilih continue. Kemudian untuk variable independennya kita masukkan dari tadi ada variable jam, ada variable IQ, ada variable usia. Nah, setelah ini kita pilih statistik. Di mana untuk statistik ini, diskriminan analisis untuk statistiknya, kita pilih untuk deskriptifnya, kita pengen melihat mean sama univariate ANOVA. Dan untuk function coefficients, kita pilih unstandardized. Kemudian kita klik continue. Dan setelah itu dari enter independence together, kita ganti ke use stepwise method. Dan kita pilih classify di sini. Di mana untuk classify untuk display-nya kita pilih case-wise result sama summary table. Udahnya itu kita klik continue dan udahnya itu kita klik OK. Maka untuk outputnya akan keluar seperti ini. Jadi ini hasil dari diskriminan menggunakan SPSS. Kita dapat yang pertama ada tabel analisis case processing summary, ada group statistik, ada test equality of group means, ada analisis 1 atau analisis 1 di sini, ada juga stepwise statistiknya, ada variable in the analysis, ada variable not in the analysis, ada summary of canonical discriminant functions juga di sini, ada standardized canonical discriminant function coefficients, ada juga function at group controllers, ada classification statistik juga di sini, ada case-wise statistik, dan yang terakhir ada classification result. Dan untuk selanjutnya kita lanjut buat interpretasi data dari output-output yang udah kita dapatkan ini. Baik, kita langsung lanjut ke interpretasi datanya. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait output yang dari hasil framework SPSS, di mana untuk yang pertama di sini ada analisis case processing summary, di mana untuk analisis case processing summary ini kita cara membacanya untuk mengetahui kevalidan data dari yang sudah kita masukin sebelumnya ke SPSS. Nah, dari di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk data yang valid ada 30 data, di mana untuk kevalidannya itu sebesar 100%. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada
data yang missing atau cacat atau kelewat gitu. Jadi semua data dari 30 data yang ada tadi itu sudah valid sebesar 100% seperti itu. Kemudian di sini ada grup statistik. Untuk grup statistik di sini kita bisa membaca terkait rata-rata atau mean dari tiap-tiap variabel independen dari IPK yang kurang dari 3, baik yang dari mahasiswa IPK yang lebih dari 3. Nah, ini untuk yang IPK kurang dari 3, untuk jam belajar mahasiswanya itu dan rata-ratanya sebesar 5,86. Dan kemudian untuk yang variabel IQ mahasiswa untuk IPK kurang dari 3 itu rata-ratanya 96,66. Dan untuk yang usia mahasiswa untuk IPK yang kurang dari 3 didapatkan rata-rata sebesar 22,2. Dan untuk yang IPK lebih dari 3 untuk jam belajar mahasiswanya itu didapat rata-rata sebesar 13,66. Dan untuk yang IQ mahasiswa didapatkan rata-rata sebesar 105,06. Dan untuk usia mahasiswa didapat rata-rata sebesar 22,8. Dan untuk totalnya, untuk total rata-rata dari keseluruhan untuk jam belajar mahasiswa sendiri itu sebesar 9,7. Dan untuk IQ mahasiswa sebesar 100,86. Dan untuk yang usia mahasiswa sebesar 22,5. Untuk yang selanjutnya di sini ada test of equality of group means, di mana untuk test of equality of group means ini menunjukkan uji beda dari dua rata-rata masing-masing variabel, di mana dari ketiga variabel independen ini yang digunakan dua diantaranya itu terbukti berbeda secara signifikan. Kenapa kok berbeda secara signifikan dari dua variabel tersebut? Kita cara lihatnya itu dari signifikansinya. Jadi karena nilai signya dari F-nya itu kurang dari atau di bawah 0,05, di bawah 5%, itu menunjukkan bahwa HO itu ditolak dan HA diterima dengan hipotesis yang diajukan. Nah, untuk hipotesisnya itu untuk HO itu U1 sama dengan U2 itu tidak ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3. Dan untuk HA-nya itu sama dengan U1 itu tidak sama dengan U2, yang artinya ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3. Dari data di sini yang signifikansinya di bawah 5% itu ada jam belajar mahasiswa sama variabel IQ mahasiswa. Dan untuk usia mahasiswa itu variabel nilai signifikannya lebih dari 5% atau sebesar 0,353 atau di atas 0,05. Selanjutnya di sini ada stepwise analysis. Untuk stepwise analysis ini kita bisa melihat terkait variabel apa yang kayak menjadi pembeda gitu ya, yang menentukan kayak ini nih, kayak variabel yang menentukan IPK naik turunnya IPK gitu. Ini di sini ada variabel not in the analysis. Kita bisa melihatnya pada tahap yang 0, pada step 0. Ini IQ mahasiswa itu merupakan faktor yang paling menyebabkan IPK mahasiswa yang lebih dari 3 atau lebih kurang dari 3 itu, sehingga kayak variabel ini harus dikeluarkan atau dieliminasi karena memiliki nilai paling tinggi, yaitu sebesar 306,994. Karena kan IQ mahasiswa memiliki F paling tinggi, maka ini dieliminasi dulu. Ini menunjukkan bahwa variabel IQ mahasiswa itu memiliki pengaruh yang signifikan gitu terhadap IPK gitu, penentuan nilai IPK yang tinggi atau enggaknya. Selanjutnya untuk yang step 1, variabel jam belajar ini menjadi variabel yang signifikan membedakan IPK mahasiswa karena memiliki nilai F paling tinggi, yaitu sebesar 11,256. Dan untuk yang tahap 2 atau step 2 di sini, ini yang bersisa usia mahasiswa saja. Jadi ini menunjukkan bahwa variabel usia mahasiswa itu menjadi variabel yang tidak terlalu menentukan gitu terkait signifikansinya terhadap IPK mahasiswa. Selanjutnya kita di sini bisa membentuk fungsi diskriminan. Nah, jadi untuk membentuk fungsi diskriminan kita bisa
bisa lihat dari hasil output DSS itu dari hasil canonical discrimination coefficients, di mana untuk membuatnya di sini kita persamaannya Z sama dengan nilai konstannya yaitu sebesar min 65,071 dan ditambah dengan dengan 0,329 jam belajar atau variabel dari jam belajar dan ditambah dengan 0,613 IQ mahasiswa. Selanjutnya kita bisa menentukan cutoff. Nah, untuk menentukan cutoff ini kita bisa melihatnya dengan tabel function at group centroids. Di sini seseorang itu bisa dikatakan IPK-nya itu kurang dari 3 jika memiliki nilai Z-score itu minimal min 3,859, dan ketika IPK lebih dari 3 tuh jika memiliki nilai Z-score-nya itu maksimal 3,859. Nah, jadi ini ada rentangnya. Rentangnya tuh dari min 3,859 hingga 3,859. Nah, jadi ketika di luar min 3859 sampai 3859 itu, maka itu dikatakan IPK-nya itu kurang dari 3 kalau nilai Z-score-nya di luar itu gitu. Tapi kalau masuk di dalamnya di antara min 3859 sampai 3,859 berarti itu masuk ke IPK yang di atas 3 seperti itu. Selanjutnya di sini ada persuasive statistik. Di sini bisa melihat terkait semuanya, mulai dari actual group kayak prediction groupnya, kemudian ada high case groupnya juga, ada square Mahalanobis dan lain-lainnya, atau discriminant score juga di sini juga ada untuk case was statistik. Langsung lanjut saja. Yang terakhir di sini ada classification results. Jadi untuk classification result ini ini merupakan kayak kesimpulan akhir yang kayak menentukan seberapa besar sih kayak model diskriminan ini yang dihasilkan itu mampu memprediksi kondisi aktualnya. Nah, jadi untuk di classification result ini didapatkan 100% of original group has correctly classified. Ini menunjukkan bahwa 100% dari analisis ini, diskriminan ini menggunakan SS ini sudah terklarifikasi, kayak sudah benar dan udah valid untuk data-datanya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya data yang udah kita dapat ini, hasil analisis ini atau rumusnya juga tadi itu sudah tepat atau sudah dikatakan benar atau valid seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.